berbahaya ya. Hindarilah seperti itu. Ada teman-teman yang mungkin ini otokritik ya untuk kita semua. Malas Pak, bukan hanya malas membaca, malas meliput. Saya sering menyaksikan teman-teman duduk di warung kopi, agak jauh dari tempat demo, dia hanya menunggu teman yang berinformasi. Anda tidak bisa menulis dengan hati kalau seperti itu. Datanglah ke situ, karena itulah namanya meliput. Masa meliput di warung kopi? Kan gitu lah. Ada teman-teman sering ditemukan seperti itu. Kita asik minum kopi, orang lain meliput, tunggu informasi. Ya keliru. Harusnya itu datang ke sana, karena dengan melihat itu bisa menceritakan apa adanya, bukan apa adanya ya Pak. Ada bapaknya. Itu sih. Jadi saya punya pengalaman begini. Waktu itu demo PT-PT, sudah dimuat, dia marah-marah. Kenapa Bapak tidak membela PT-PT? Saya bilang saya tidak membela PT-PT. Saya membela ibu-ibu. Ibu-ibu itu ketika demo PT-PT, dia tidak bisa kemana-mana. Kan? PT-PT tidak mau ke penumpang, ibu-ibu mau ke pasar tidak bisa, adik-adik mau ke sekolah tidak bisa. Saya buat itu. Apa yang salah di situ? Sama-sama tidak salah kan? PT-PT-nya sudah lah, orang lain sudah muat. Saya hanya mau supaya Anda tahu bahwa yang Anda lakukan itu justru menyiksa orang lain. Kan gitu. Mengenai Om Maman tadi menulis itu mudah. Saya terbiasa menggunakan kata-kata positif. Saya tidak menggunakan tidak susah. Jadi menulis itu mudah karena menurut saya ya mudah karena sering saya lewati tiap hari. Ya. Tiap hari saya lewat dari center ke Cendrawasih pasti saya hafal. Ada tanda larang di mana, ada lubang jalanan di mana, itu bisa saya hafal. Kalau Om Maman pernah menulis, pernah mengirimin saya berita, saya tidak muat. Pernah, tapi bukan bertanya beliau, dititipin, dikirim ke saya tidak muat. Saya tanya, ini siapa? Kapan ngomongnya? Di mana ngomongnya? Nggak ada itu. Jadi saya tidak muat. Saya sampaikan, kasih ketemu si orangnya, diajarin seperti itu. Dan setelah itu, alhamdulillah bisa. Om Maman ini hebat menulis buku. Berita belum. belum, bukan tidak belum. Dia punya kemampuan untuk menulis. Tapi sekali lagi, jadi wartawan itu penuh tantangan. Tapi bagi saya kadang-kadang ditanya gini, gimana suka dukanya? Sebenarnya nggak ada dukanya. Bagi saya wartawan itu suka semua, karena saya menulis dengan hati. Ya, saya kira itu kita diskusi bagusnya ya, jangan sampai saya bicara banyak. Tidak apa saya sampaikan tidak dibutuhkan. Interaksi saja. Dan sebelah silakan. Yang jelas bukan debat kursi, kita interaksi saja. Silakan. Alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa dengan berbagai macam teori yang disampaikan tadi. Tindakannya yang keliru, tolong dibaca ulang. Cobalah setelah menulis, baca ulang, posisikan Anda sebagai pembaca, posisikan Anda sebagai orang yang terkena sorotan berita itu. Jika rasa itu ada yang sakit, dibaca ulang itu berita, mungkin bisa dikoreksi ulang. Gunakan kata yang santun. Pencuri tidak harus dikatakan dia mencuri, mungkin bisa dikatakan dia memindahkan barang yang bukan miliknya ke tempat yang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kata-kata seperti itu kan lebih enak meskipun tujuannya sama. Ya. Saya sekali lagi saya tidak mengajari ya, kita share karena mungkin saya duluan, soal duluan saja saya dulu di wartawan, saya belajar jadi wartawan 92. Antara teman Pak Surya. Wartawan media tempat saya belajar dari wartawan sudah tidak ada sekarang cetaknya, tapi masih ada jejak-jejak yang kita bisa temukan. Teman-teman, saya sering ditanya oleh teman-teman adik-adik junior ketika pelatihan pertama, Kak, yang mana tidak bisa? Kawan-kawan itu bukan mengirim berita loh, mengirim bahan berita. Karena itulah kita olah. Rilis itu menurut saya bahan berita, bukan berita. Sorry, kalau saya ya. Makanya saya kadang-kadang malas baca berita, karena dari media A sampai ke media Z sama beritanya. Itu apa? Karena bahan berita dibuat, bukan diolah. Wartawan yang baik harus mengolah itu. Minimal paling nakal itu kan dan tilitnya. Itu yang paling nakal itu, kerja-kerja paling nakal dan malas. Sorry, kita ini mengoreksi diri kita ya. Saya juga kadang-kadang begitu, kalau sudah capek, banyak sekali tulis masuk ini, buang saja sebagian deh. Nah itulah juga kadang-kadang ada yang namanya kita kenal dulu piramida terbalik ya. Sekarang kan tidak lagi kita kenal itu karena media sosial itu kita buat mau 10 halaman ada persoalan. Tapi ingat, tidak semua orang baca sampai selesai karena kan kadang-kadang kita bosan juga baca berita. Kalau tadi dari media A sampai media Z itu semua beritanya sama, ngapain dibaca? Nah, caranya ya diolah.
ada yang berubah Pak Sul kalau saya tidak salah. Lead itu kalau sekarang mulai bergeser karena kita umumnya dikejar oleh cari duit dari AdSense itu, sehingga kadang-kadang judul sudah dibuat, lead sudah dibuat. Ketika kita cek bahwa itu masuk di media di Google, diganti karena kita dipinta oleh mesin, hanya tidak terbaca oleh SEO, kita ganti itu kata demi kata, akhirnya hilang itu. Jadi lead judul tidak mencerminkan lead, ini sudah tidak mencerminkan isi berita. Saya juga tidak tahu apakah ini bisa dimaafkan atau tidak, tapi itulah perkembangan yang ada. Kalau tetap mau bertahan di situ ya silakan. Ada kan orang yang tetap bertahan, ya sudah. Kalau tidak, seperti saya katakan tadi, teman kirim bahan berita dimuat tidak lengkap. Menurut saya tidak percaya berita seperti itu kan. Jadi media itu sudah hindari untuk baca. Sorry, saya seperti itu. Terlalu banyak media yang memuat berita yang sama dan tidak lengkap. Saya sudah tidak baca itu. Nah, saya kembalikan, bos, tolong dilengkapi. Kan boleh. Lebih baik terlambat sedikit tapi lengkap daripada cepat tapi membuat orang bingung. Kadang-kadang kan teman-teman mengirim bahan berita itu jarang ada yang press clear, jarang sekali ditemukan seperti itu. Jadi saya bilang begini, redaktur itu jangan ditugaskan untuk merewai, jangan ditugaskan menulis ulang, dia cukup menjadi korektor, mengoreksi saja berita yang masuk, jangan disuruh nulis ulang. Banyak berita akan tertunda. Bayangkan kalau 24 kabupaten itu kita punya koresponden, dia ngirim berita 2 dan harus kita tulis ulang. Satu pintu Pak. Tapi kalau satu pintu dan itu press clear, tidak ada masalah.